yang menyediakan layanan dukungan emosional rahasia bagi orang yang mengalami perasaan tertekan dan putus asa, termasuk yang dapat menyebabkan bunuh diri. Nah, yang dicari apakah ada pencarian atau keyword lakban atau di bungkus kepalanya, itu saya katakan tidak ada. Tapi di informasi di email tahun 2021 pada intinya dari 9 segmen itu bahwa korban ini sedang bercerita dengan pada nama itu ketika melihat gedung tinggi ingin mencari cara untuk loncat dari atas, kemudian kalau melihat pantai ingin menenggelamkan diri. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan katakanlah metode ini, memang Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil riset kami bahwa metode ini juga bukan sesuatu yang baru. Jadi artinya pernah terjadi di Indonesia, pernah terjadi juga di luar negeri. Seperti itu. Yang pertama, yang disebut dengan metode dengan ducting, ya, atau lakban. Lalu yang kedua, kita perlu ketahui bahwa secara umum individu dalam kondisi kesehatan mental yang negatif, yang kemudian sangat intens terus berkepanjangan, resiko kemudian individu tersebut memilih tindakan untuk mengakhiri hidupnya ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, bukan sesuatu yang terjadi secara instan. Artinya di sini kita perlu melihat bagaimana pada individu tersebut ditemukan ada suatu riwayat, bagaimana ada riwayat yang kemudian berkaitan dengan situasi, berkaitan dengan katakanlah faktor dalam diri dia atau kepribadian, lingkungan, ada suatu masalah, situasi hidup dan sebagainya. Jadi ini sangat kemudian berkontribusi. Jadi bagaimana kemudian kita mengidentifikasi pada individu-individu dengan masalah kesehatan mental yang kemudian pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri, itu kemudian kita perlu identifikasi riwayat tersebut yang pertama. Dan kemudian kami menemukan ada riwayat berkaitan dengan kondisi kesehatan mental negatif yang kemudian bisa dikatakan intens dan cukup berkepanjangan seperti itu, dan berkaitan juga dengan bagaimana perilaku yang teramati di situasi terakhir kehidupannya. Memang ini sesuatu hal yang bisa dikatakan pada individu kompleks yang paling mengetahui mengenai bagaimana keadaan emosinya, suasana hatinya adalah kita sendiri. Dengan kemudian bagaimana persepsi kita tentang kita ingin bagaimana lingkungan mengenal kita dan lain sebagainya, tentu di beberapa kasus juga pada individu-individu kita melihat bahwa di bagian episode terakhir depannya pun dia masih tetap katakanlah berinteraksi, meskipun relatif terbatas dibandingkan ketika dia dalam episode atau dalam kondisi yang lebih positif. Mungkin saya bisa sampaikan. Baik, kami lanjutkan. Ya, dulu kenapa speaker ya? Pak, penegasan aja Pak. Jadi si korban ini diploma karya ini tewas karena bunuh diri atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, karena tidak ada pidana, kasus ini ditutup atau bagaimana? Nah yang ketiga Pak, mau konfirmasi aja, ini kenapa sih korban bisa berpikir untuk menutupi kepala dengan plastik lalu menderita dengan lakban? Dia terinspirasi atau bagaimana? Terus motif kasus ini sebenarnya apa Pak ya? Makasih Pak. Ya, silakan di kedua, silakan. Izin Pak, saya Jonathan dari Kumparan mau bertanya. Ini kemarin sempat beredar informasi bahwa kasus bunuh diri ini dilatar belakangi karena adanya perselingkuhan. Salah satunya kemarin saya juga dapat informasi bahwa ada korban ini salah kirim chat yang ke salah satu selingkuhannya. Itu membuat dia sempat yang tadi taksi itu dia gagal berangkat ke bandara. Dia mengubah arahnya untuk Kemenlu ya. Kemudian yang apakah indikasi ini benar
benar adanya perselingkuhan sehingga menyebabkan dia bunuh diri. Kemudian yang kedua terkait dengan teman-teman yang di GI itu Pak, ini apakah mereka itu punya hubungan kedekatan khusus dengan si korban itu Pak? Kemudian yang ketiga terkait dengan handphone, ini kesulitannya sebenarnya apa sih Pak untuk menemukan handphone si korban? Terus itu kan sempat memesan taksi ya di GI. Apakah itu dipesannya melalui online atau offline Pak? Terima kasih Pak. Izin Pak, saya Wildan Alfiansyah dari Detikon. Yang pertama, menambahkan pertanyaannya KP tadi Pak. Ini kan HP-nya yang satu belum ditemukan. Dari hasil penyelidikan sementara, titik terakhir HP itu aktif di mana ya Pak ya? Terus yang kedua, ini kan ada rangkaian upaya bunuh diri dari korban ya Pak ya? Dari hasil pemeriksaan pihak keluarga dan sejumlah saksi, sebetulnya motif yang melatar belakangi upaya bunuh diri dari tahun 2013 sampai akhirnya di tahun 2025 ini sama atau enggak? Apakah ada pihak lain soal dugaan perselingkuhan yang ramai gitu Pak? Atau bagaimana? Dan apakah di tahun 2013 itu triggernya apa nih Pak? Apakah emang tekanan kerjaan atau dan lain sebagainya? Terima kasih Pak. Baik. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa korban meninggal karena tidak ada keterlibatan pihak lain, gitu ya. Tidak ada keterlibatan pihak lain. Kemudian yang kedua, kami sampai saat ini belum menemukan peristiwa pidana. Karena berdasarkan fakta-fakta mulai dari hasil pemeriksaan TKP yang mana pintu itu hanya satu akses dan 3 lapis kuncinya. 1 bisa dari luar, 2 hanya bisa diakses dari dalam. Tidak ada pelapor yang rusak. Kemudian dari hasil pemeriksaan puslapor dan pemeriksaan dari pusident, sidik jari dan DNA yang ada di lakban adalah milik korban. Ini menunjukkan bahwa atau mengindikasikan tidak ada keterlibatan pihak lain. Kemudian yang berikutnya, kesulitannya apa terhadap handphone? Perlu kami sampaikan bahwa handphone ini terakhir berada di Grand Indonesia. Ya, kalau namanya handphone off, kita juga ya susah untuk melacaknya. Kemudian yang lain mungkin nanti bisa dijelaskan oleh dari Pak Absahor, Pak Absahor. Itu ketika Pak jadinya Pak kan nggak ada pidana. Sementara kami tetap akan menerima masukan apabila ada informasi, kami tetap akan bantu. Sementara belum datang, kita belum datang. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kalau taksinya yang ada, taksi di sini kan pakai tangan, bukan pakai aplikasi, karena itu depan mall. Jadi pakai tangan, mas. Ya, silakan. Ya.
Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Rizky Sahrial dari Kompas.com. Pak, saya ingin bertanya terkait dengan riwayat kesehatan mental yang tadi dijelaskan. Di sini kan ada banyak sekali riwayat kesehatan mental yang negatif. Artinya dari tahun 2013 itu kan sudah berpikiran yang aneh-aneh gitu. Kenapa dari Kemenlu sendiri tidak ada pendampingan mungkin Pak kepada korban, karena riwayat kesehatan mental itu udah parah gitu ya. Nah yang kedua, ini kan ada juga temuan bahwa dia ke kantor Kemenlu gitu Pak. Itu ada investigasi mungkin Pak, apakah kenapa dia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara di kamar kos daripada melompat sangat di atas itu Pak. Dan yang terakhir mungkin dari temuan tadi, apakah indikasi bahwa ADP ini tidak ingin diketahui bahwa dia masih bunuh diri atau bagaimana? Terima kasih Pak. Baik, silakan. Ya, izin Februar itu Pak, ini tanya tadi kan katanya kalau si Arya ini sempat ke gedung Kemenlu di lantai 12, dan tadi namun juga dari RSCM mengatakan bahwa ada luka lebam bekas ingin melonjaki pagar batas gitu ya. Dan itu apakah hal ini memang si korban ini sempat ingin mencoba untuk melompat dari atas gedung Kemenlu atau tidak? Dan yang kedua, mengapa dari kepolisian belum ingin mengatakan bahwa ini adalah kasus bunuh diri? Apa alasannya? Baik, terkait masalah kesehatan mental tadi dan apabila ditos, kami persilakan dengan segala silakan. Baik, Bapak pertanyaannya tadi saya tegaskan di awal bahwa memang isu kesehatan mental ini di masyarakat kita adalah isu yang mengandung stigma, ya, penuh stigma. Artinya tidak mudah bagi seseorang kemudian mengakui dan kemudian mengakses layanan. Ya, kalau tadi ditanya pihak Kemenlu, kami dapatkan data bahwa sebenarnya di pihak Kemenlu sendiri tersedia, ya, tersedia, tapi kemudian tadi berkaitan dengan stigma, kemudian hambatan sehingga mengakses layanan yang tersedia, seperti itu. Lalu saya pikir itu ya, mengenai kesehatan mental pendamping, ya pendampingnya, jadi ada tersedia, tapi stigma tidak diakses. Ya. Mungkin lebih jelasnya Bapak bisa tanyakan ke pihak Kemenlu dengan tersebut, tapi kami mendapatkan data bahwa sebenarnya tersedia hal tersebut. Tadi ya, baik. Yang mana? Kenapa di lantai 12? Oke, baik. Yang di lantai 12 memakan waktu sekitar 1 jam 26 menit. Perlu kami sampaikan bahwa di sana ada beberapa event kegiatan yang terekam di CCTV dan itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh lab digital. Ada saat-saat daripada korban mencoba menaikkan badannya lebih tinggi dari pagar. Jadi perlu kami jelaskan, pagarnya di sana tingginya adalah 150 cm. Percobaan pertama sampai sebatas ketiak, jadi di sudut sebelah kiri. Sedangkan yang percobaan kedua, kami ulangi, yang di percobaan pertama di sudut sebelah kiri, di mana korban sampai di batas itu ya, itu di bawahnya adalah lantai rooftop lantai 11 ke bawah. Itu sampai di ketiak ya, ketiak. Kemudian yang di sebelah sini, mohon maaf, itu sudah hampir di atas pusat, pada posisi gas. Itu terekam semua dan ada lengkap. Kemudian yang kedua tadi, Polri dalam hal ini kita menyimpulkan kasus ini adalah tidak ditemukan peristiwa pidana. Itu
hanya yang bisa kita simpulkan. Tidak boleh menyimpulkan yang lain. Kalau kita simpulkan yang lain salah, karena bukan kewenangan kita. Penyidik adalah melakukan penyelidikan ada atau tidaknya peristiwa pidana. Itu yang kami simpulkan. Terima kasih. HP yang berada di Grand Indonesia. Baik, terhadap HP sampai saat ini masih tetap kita lakukan pencarian. Artinya ini merupakan salah satu petunjuk. Bila kita temukan tetap akan kita jadikan petunjuk. Kita lakukan nanti pendalaman. Terima kasih. Sendiri untuk prosesnya sendiri ketika seorang mengalami gangguan pernafasan atau hambatan oksigen butuh waktu berapa lama, Pak? Ketika dia pertama kali mendidikkan sampai akhirnya dia meninggal, itu rata-rata waktunya butuh waktu berapa lama? Kemudian apakah memang tanda-tanda kekerasan yang ada di yang tadi disebutkan memar itu tadi kan karena percobaan di gedung tadi ya Pak ya. Terus apakah ada memang self harming dari dirinya sendiri, misalnya memukul wajahnya atau seperti apa? Itu yang kedua Pak. Yang ketiga untuk C4 sendiri Pak, si ADP ini apakah mengalami yang namanya PTSD Pak atau post traumatic syndrome? Jadi ketika dia bertugas mengalami trauma, apakah itu sudah pernah disampaikan oleh kepada atasan atau kepada rekan-rekannya? Terima kasih. Atau keluarganya atau istrinya? Terima kasih. Dan terakhir, kami tidak menemukan data yang mengarah pada PTSD, yang pertama. Lalu yang kedua berkaitan dengan terkait dari dampak tugas, gitu ya. Data yang ditemukan bahwa yang bersangkutan bisa dikatakan mengeluhkan lelah, gitu ya, lelah itu tidak fisik, tapi juga tentu lelah secara emosional juga. Karena memang kita tahu nature tugasnya sebagai perlindungan warga negara memang menuntut keterlibatan individu tidak hanya fisiknya saja, tapi juga psikisnya, emosinya. Ya, izin untuk pertanyaan, berapa lama orang meninggal apabila kehabisan oksigen? Itu dalam hal ini itu sekitar 4 hingga 5 menit apabila sama sekali tidak mendapatkan oksigen. Ya, pada pemeriksaan terhadap almarhum tidak kami temukan adanya pola luka yang mengarah ke riwayat percobaan bunuh diri. Demikian. Terima kasih. Baik.